Halo, kembali lagi dengan saya di Linguistik Edik. Kali ini saya ingin sedikit berbagi kepada teman-teman bagaimana perbedaan antara metode penelitian etnografi, studi kasus, dan fenomenologi. Biasanya mahasiswa masih bingung terhadap ketiganya. Di sini saya sedikit akan memberikan penjelasan apa perbedaan dan persamaannya. Simak videonya berikut. Baik, saya akan sedikit memberikan penjelasan kepada teman-teman mahasiswa tentang persamaan dan perbedaan metode penelitian kualitatif, etnografi, fenomenologi, dan studi kasus. Kita mulai dari definisi. Kalau kita cermati di etnografi, Creswell berpendapat bahwa etnografi ini mengkaji fenomena keunikan dalam konteks individu sosial masyarakat dalam membentuk pola yang sama. Kemudian menurut Konjana Rengrat, kegiatan pengumpulan bahan keterangan yang dilakukan secara sistematis tentang cara hidup dan kehidupan sosial unsur kebudayaan dari masyarakat. Jadi poin utamanya adalah masyarakat dan budaya. Sementara di fenomenologi, Griffin berpendapat bahwa fenomenologi ini mengkaji fenomena pengalaman individu yang mengacu pada sebuah makna tertentu. Kemudian menurut Hegel, menggambarkan apa yang seseorang terima, rasakan, dan ketahui. Jadi fenomenologi ini fokus utamanya adalah pengalaman individu. Kemudian kita bergeser ke studi kasus. Menurut Zinn, mengkaji fenomena nyata berupa fenomena organisasi, sosial, dan politik. Menurut Telis, memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibanding pada individu sendiri atau lembaga. Jadi bisa saya simpulkan bahwa studi kasus ini nantinya mengkaji fenomena maupun individu di dalam kelompok sosial atau masyarakat. Itu dari sisi definisi. Kemudian kita turunkan di topik atau tema objek penelitian. Etnografi itu akan membahas seputar keunikan budaya di dalam masyarakat. Sementara fenomenologi itu akan membahas seputar keunikan pengalaman individu, ya, terkait berbagai hal ya tentunya. Sementara untuk studi kasus, topik, tema atau objek penelitiannya berupa keunikan fenomena dari kelompok sosial atau individu yang merupakan bagian dari anggota kelompok sosial tertentu. Kemudian kita lanjutkan ke tujuan. Untuk etnografi itu bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis cara hidup, bagaimana mereka berinteraksi, serta bagaimana budaya mempengaruhi tindakan mereka. Jadi nanti seputar budaya dan bagaimana masyarakat tersebut memberikan makna dan tindakan. Kemudian untuk fenomenologi itu terkait dengan pemahaman subjektif, pengalaman individu. Jadi sangat subjektif terkait dengan pengalaman individu atau seseorang. Sedangkan studi kasus tujuannya adalah menganalisis secara mendalam karakteristik unik suatu kasus atau fenomena, baik individu maupun kelompok sosial. Nah, di sini saya memberikan contoh judul karena kebetulan saya mengajar di prodi pariwisata, maka judulnya seputar pariwisata.
Misal untuk etnografi, judul penelitiannya adalah nilai edukasi pada ritual Barike Lombok, kajian etnografi. Eh, Artikelnya dapat diunduh melalui link di sini. Kemudian untuk fenomenologi, judulnya adalah wisata budaya tenun tradisional Toba Sibanding, studi fenomenologi penenun. Jadi nanti penelitian ini fokus pada pandangan subjektif dari penenun tradisional Toba ini. Kemudian di studi kasus, contoh penelitiannya adalah agrowisata berbasis usaha tani padi sawah tradisional sebagai edukasi pertanian. Jadi yang unik di sini adalah bagaimana agrowisata usaha tani ini bisa menjadi wisata edukasi gitu. Selanjutnya kita turun di teori. Nah, jika tadi kita berbicara perbedaan, maka di sini mereka atau ketiga jenis ini memiliki persamaan. Jadi seperti halnya penelitian kualitatif, teori yang digunakan itu nanti bersifat sementara dan akan berkembang sejalan dengan data yang ditemukan atau informasi yang ditemukan. Jadi data yang kita sajikan itu sifatnya sementara, kemudian jika ada informasi-informasi baru itu akan terus berkembang. Sumber data atau subjek penelitiannya kalau untuk etnografi itu masyarakat, kemudian kalau untuk fenomenologi adalah individu yang diteliti, sementara untuk studi kasus sumber data atau subjek penelitiannya adalah individu dan kelompok sosial. Kemudian di penentuan informan terdapat persamaan, jadi ketiga metode ini menggunakan purposive atau informan yang narasumbernya memang sudah ditentukan. Kemudian ada persamaan juga di instrumen penelitian, itu peneliti itu sebagai instrumen utama atau human instrument. Ada perbedaan lagi di teknik pengumpulan data. Jika etnografi itu dilakukan dengan wawancara dan observasi maupun dokumentasi atau ketiganya ya, triangulasi. Tetapi untuk observasinya bisa observasi partisipatif. Jadi peneliti bisa terjun di dalam budaya itu, ikut terlibat. Sementara di fenomenologi, wawancaranya adalah wawancara mendalam. Bisa juga dengan observasi, dokumentasi atau ketiganya ya, triangulasi. Mengapa wawancaranya mendalam? Karena satu-satunya sumber data adalah pengalaman dari individu tersebut. Sementara di studi kasus juga sama, bisa dengan wawancara, observasi, dokumentasi maupun dengan ketiganya. Berikutnya terkait dengan validitas data. Nah, validitas data di sini berupa kesesuaian dilakukan dengan cara kesesuaian antara fakta di lapangan yang dilihat dari pandangan atau paradigma informan dan narasumber. Jadi disesuaikan, di cross check apakah benar dari sumber-sumber yang disampaikan dengan fakta dan data yang ada di lapangan. Melalui dokumentasi, wawancara, observasi itu dilakukan sebagai bentuk penguatan ya, cross check gitu. Berikutnya ada persamaan juga di reliabilitas. Nah, di sini kita bisa melihat konsistensi temuan atau data berdasar hasil pengumpulan data. Nah, tadi apakah data dari hasil wawancara itu sesuai atau konsisten dengan pengamatan kita atau dokumentasi kita, itu nanti bisa dicek. Untuk analisis data juga sama, dimulai dari data collection, data display, kemudian data reduksi ya, kemudian simpulan. Apabila di dalam proses analisis data ini kita menemukan mungkin data baru atau kita perlu mengulang lagi, maka bisa kembali lagi ke data collection. Jadi ke pengumpulan data. Apabila kita menemukan informasi yang baru misalkan, bisa diputar kembali siklusnya. Berikutnya terkait dengan generalisasi hasil temuan. Nah, ini terbatas pada waktu dan tempat di mana kita meneliti.
Itu sebagai salah satu ciri penelitian kualitatif ya. Jadi keunikan itu memang hanya ada di tempat itu. Yang terakhir, kapan penelitian ini dianggap selesai adalah ketika ditemukannya data jenuh. Data jenuh ini artinya adalah ketika kita sebagai peneliti tidak menemukan informasi yang baru. Jadi ketika kita menanyakan hal yang sama di waktu yang berbeda, barangkali kita tanyakan kembali di hari yang berbeda, jawabannya masih sama. Itu artinya ada data jenuh atau tidak adanya informasi baru. Nah, itulah beberapa persamaan dan perbedaan dari etnografi, fenomenologi, dan studi kasus. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai perbedaan dan persamaan etnografi, studi kasus, dan fenomenologi. Barangkali ada tanggapan atau pendapat yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih bermanfaat.